Are you guys ready? Hey, come on, your life church. Kita punya satu pribadi, namanya Yesus, dan Dia sanggup menyelamatkan kita semua. Nama di atas segala nama. Come on! Hey! Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit, sebut namanya Yesus, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Siapa lebih dahsyat bagi Tuhan? Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya.
tangan bagi Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bukan dengan perasaan kami kalah, bukan perasaan dengan bimbang, tapi kami datang. Kami percaya ada satu nama yang sanggup menolong setiap kami. Nama yang sudah membuktikan kesetiaannya, memberikan nyawanya bagi setiap kami. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. You are faithful. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Come on, you Life Church. Hey. They say this mountain can be moved. They say this change will never break. They don't know you like we do. There is power in your name. We heard that there is no way. We heard the tide will never change. Come on. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Jesus. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan kita, come on. We know that hope is never lost. For there is still an empty grave. Come on. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final. Come on, say you are the way. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
believe for it. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. Life Church, mari angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan. Kira bahana masyahara la bara 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 la. Shikira la bahana bahara la bara la. Pagi hari ini percayalah janji Tuhan. Dia tepati janjinya dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kira bahana masyara la bara. Oh Jesus, Kau yang lemah panggil namanya Yesus. Kau yang perlu kekuatan panggil namanya Yesus. Pagi hari ini ingat semua janji dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu tepati janjinya. Come on. Pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang mendengar berita dan kabar yang kurang baik. Mungkin dunia berkata tidak ada lagi harapan. Dunia berkata ini tidak ada lagi pertolongan. Tapi pagi hari ini mari kuatkan iman kepercayaan kita. Pagi hari ini ada janji Tuhan yang setia. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan kita. Kalau Tuhan berkata dia menolong, dia pasti tolong kita. Kalau Tuhan berkata dia akan mengangkat kita, dia pasti angkat kita. Amin. Mari pagi hari ini jangan kita menyerah. Karena Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Kamu nyulai seperti yang percaya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan percaya kata dunia. Tapi pagi hari ini percayalah Tuhan kita. Percayalah janjinya. Come on. You said, I believe. You said it is done. You said I believe. You said it is done. Come on, you love church, say you said it. I believe it. You said it. It is done. You said. Pagi hari ini kalau Tuhan tidak berkata belum selesai, percayalah belum selesai. Selalu ada pengharapan. Masih ada pengharapan. You said it. I believe it.
You said it. It is done. Come on, you love church. You said it. Hey, I believe it. You said it. Come on. It is done. You said it. I believe. Kalau Tuhan berkata belum selesai, maka belum selesai. Kalau Tuhan berkata tidak ada satu pintu tertutup, tidak ada satu orang pun yang sanggup menutupnya. Come on. I believe it. Percaya. That is power. That is power. Come on, you love God. You said it. I believe it. You said it. It is done. Oh, move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, come on, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. 1 menit buat Tuhan, come on. Lebih dahsyat buat Tuhan yang di rumah. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Angkat kedua tanganmu juga yang ada di rumah. Juga beberapa orang yang melayani di gereja saat ini. I just feel the sweet presence of the Lord. Tadi pagi waktu saya saat teduh, sebelum saya ke gereja, tiba-tiba Tuhan bilang kamu harus tenang hari ini. Tuhan calm us down. Setiap badai dalam hidupmu saat ini tinggal tenang. Oh, rabashikarada rabashi. Yang ada di rumah saat ini, di anniversary kita. Hari ini bukan yang terpenting, bukan anniversary-nya. Bukan ketika kita sudah 8 tahun kita menjalani ini. Ataupun nanti masuk ke Ciputra World. Itu gak terlalu penting. Yang paling penting adalah saat ini kita mengalami Yesus lebih daripada segala-galanya. Angkat kedua tanganmu saat ini bisa berbahasa roh di rumah. Saat ini kita berbahasa roh sama-sama. Rasakan lawatan Tuhan. Hinamashikarabayarabashi. Hirabarabarabashi. Hinamayanamayanamo. Shirarararararamo. Worship Him, worship Him, King of all kings, Lord of all. We bow down before you, Lord. Everybody, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di The Forest Media, yang ada di Jakarta, yang ada di Australia, yang ada di Amerika. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. When the oceans rise and thunders roll,
I will soar with you above the storms. Father, you are King over the floods. I will be still and know you. Sekali lagi katakan, when the oceans rise. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, Tuhan kan terbang bersamamu, bahwa kau Raja atas semesta. Amin. Ku aman sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. We give you glory. Hallelujah. We give you honor. We bless your name. We bless your name. Badai pasti berlalu. Dan di balik setiap badai ini, dengarkan New Life Church. Dimanapun Anda berada saat ini, akan ada kebangunan rohani yang lebih besar. I'm saying this to you. Saya bernubuat bagi Anda. Surabaya bukan kota yang penuh penyakit. Surabaya bukan kota yang terpuruk. Tapi dunia berkata, Yesus Tuhan berkata, Surabaya kota pujian. Surabaya kota kebangunan rohani. Surabaya kota pemulihan. Surabaya kota revival. Angkat kedua tanganmu, kami akan melayanimu Tuhan. Para penatua yang ada di rumah saat ini, yang sedang menonton dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu, commit your life once more today. Kita pakai momen ulang tahun ini untuk kita berkata, forever and ever, I will serve the Lord. Katakan itu dari hatimu. Kita akan masih melewati beberapa badai. Di bumi masih ada badai. Tapi percayalah, ketika kau commit your life, seperti kau berkata, as shall for me and my house will serve the Lord forever. Tuhan akan pegang engkau. Bahkan di atas badai kau akan terbang tinggi seperti Raja Wali, kata Tuhan. Di tengah kegelapan dunia kau akan bersinar, kata Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan dunia kau diurapi, kata Tuhan. Di tengah-tengah kemiskinan rohani di dunia kau akan kaya, kau akan berlimpah-limpah. Kau akan melihat Tuhan yang terjadi pagi ini. Aku minta lawatanmu atas setiap rumah-rumah yang di Force Media, yang di YouTube dalam Indonesia, yang di gereja. Kami mau melihat jauh ke depan. Ada harapan dalam Yesus. Ada jawaban dalam Yesus. Ada kekuatan ekstra dalam Yesus. Ada antibodi ekstra dalam Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami takluk kepadamu. Kau segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Thank you Daniel, semua tim, tepuk tangan buat semua yang melayani. Tetap duduk, semua boleh duduk yang di rumah juga. But Phil, I don't want to cut the presence of God today. Semua menyimak sungguh-sungguh untuk dirimu masing-masing. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Kasih saya waktu sedikit ya.
Saya tidak menangis karena bersedih, tapi saya terharu sekali. Kalau sampai hari ini saya masih bisa melayani Tuhan. Dan saya selalu bertanya setiap hari, kenapa Engkau pilih aku Tuhan? Banyak yang lebih qualified, banyak yang lebih hebat khotbahnya, banyak yang lebih baik. Tapi kalau Tuhan pilih saya, Tuhan pilih Anda. Jangan sia-siakan pilihan Tuhan itu, please. Itu aja pesannya hari ini. Jangan buang jubah kehormatanmu. Tuhan masih panjang, jauh ke depan akan melakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Saya rasa saya tidak usah khotbah, Anda pun merasakan bagaimana hadirat Tuhan menjamah setiap engkau. Terima kasih Tuhan. Semua yang di rumah tetap angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. For your faithfulness. 8 years of faithfulness. Yesaya 60 hari ini judulnya adalah janji Tuhan. Saya juga rasakan hati Roh Kudus yang begitu kuat kemarin ketika kita memutuskan online kembali. Kita berdoa bersama dengan para full timers. Ada banyak tangisan, haru bagaimana kita bukan GR, bukan bagaimana kita mencintai gereja ini. Tetapi bagaimana cinta Tuhan yang kami rasakan atas gereja ini itu lebih tepat. Tuhan mengasihi Anda New Life Church. Yesaya 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Kemarin saya khotbahkan di Encountering Jesus. Tetapi dengan hal yang berbeda. Dengan pewahyuan yang berbeda tentunya. Yesaya 60. Ayat 1 kita baca sama-sama dengan suara yang keras yang di rumah ya. Judulnya janji Tuhan, katakan janji Tuhan. Kurang keras, katakan janji Tuhan. Yang di rumah katakan janji Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Lihatlah tentang nubuatan Tuhan atas dirimu. Saya tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan jangan lupa, kadang orang Kristen suka hanya berpikir Tuhan bersama dengan kita. Hanya bersama dengan kita saat ini. Tuhan sudah ada di sana untuk mempersiapkan jalan bagimu. Kalau dia bilang dia Alfa dan Omega. Perkataan Tuhan bukan seperti perkataan presiden atau perkataan pemimpin dunia, perkataan siapapun, perkataan Tuhan benar-benar ya dan amin. Dia melihat gelap, Tuhan tidak berkata gelap, Tuhan katakan terang, jadilah terang. Dia melihat adanya kekosongan, tapi Tuhan bilang kehidupan, ada kehidupan. Jangan takut karena ada Tuhan yang memegangmu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya bukan berkhotbah tapi bernubuat bagi Anda saat ini. Ayat ini melompat-lompat lagi. Sekalipun beberapa kali saya sudah pernah khotbahkan, mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya tidak pernah bisa mengulang khotbah saya tidak pernah bisa mengulang apa yang saya bicarakan beberapa tahun yang lalu. Tetapi ayat ini melompat buat saya. Saya siapkan khotbah yang lain tapi Tuhan bilang khotbah ini. Ini bagimu New Life Church dan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tahu enggak kejadiannya di Yesaya ini? Kemarin saya bahas dengan Pastor Carsten, semua yang teologi saya selalu bahas dengan dia. Sangat dimungkinkan karena beberapa teolog punya pendapat dan pewahyuan yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi saya sepakat dengan Pastor Carsten, kalau yang nulis ini adalah Yesaya. Ada yang bilang dari pasal 41 sampai ke 60 sekian itu yang nulis bukan Yesaya dan sebagainya. Tapi kita tahu konteksnya ini aja. Tuhan ngomong ini ketika bangsa Israel baru keluar dari pembuangan di Babilonia. Jadi waktu Tuhan ngomong kepada bangsa Israel bangkitlah menjadi teranglah. Itu sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Bangsa Israel lemah, bangsa Israel seakan-akan terserakkan waktu itu.
Bangsa Israel tidak punya sumber daya apa-apa. Bangsa Israel tidak punya modal apa-apa. Bangsa Israel terserak porak-poranda baru kembali ke Yerusalem. Mungkin kita berkata, pandemi COVID-19 ini memukul usaha kita. Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang berkata, memukul gereja-gereja. Saya mau katakan iya. Banyak gereja yang terpukul, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena COVID-19 ini. Saya nggak mau sebutkan, tapi ada salah satu hamba Tuhan di Amerika, gerejanya kurang gede apa, di New York. Dia masuk di salah satu jajaran orang berpengaruh di New York City. Jatuh, perselingkuhan. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, bukan karena pandemi orang selingkuh, jangan anggap dan artikan seperti itu loh ya. Tapi saya mau katakan seperti ini, yang dasarnya nggak kuat akan tergoncangkan. Dengar baik. Yang bisnisnya didasarkan dengan kekuatan dan hikmat sendiri. Ini bukan hanya untuk yang, saya nggak ngomong orang Kristen dan nggak Kristen loh ya. Banyak orang Kristen tapi yang mengandalkan uang, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan pelayanan, mengandalkan karisma, pelayanan, mengandalkan kepopularitasan. Hari-hari ini akan tergoncangkan. Yang murni akan kelihatan, yang tidak murni akan kelihatan. Ini saatnya. Baru-baru ini saya bikin TikTok yang agak gaul sedikit sekarang ya. Katanya masih muda kok tua. Sukanya lagu-lagu tua. Kalau konferensi GBI, Gereja Bethel Indonesia, kita ini GBI loh ya, New Life Church, bukan yang lain. Kalau konferensinya GBI, saya benar-benar melek dari awal sampai akhir. Gak tahu kenapa, karena ada nostalgia. Ada banyak teman-teman saya yang nostalgia di sini menonton, tahu ya. Lagunya nostalgia, urapannya, berbicara soal urapan. This is the movement, we are in the movement. Kita ada dalam kegerakan ini. Saya upload tentang COVID, saya upload tentang beberapa hal. Banyak orang respon, bahkan orang-orang saya sama sekali tidak mengharapkan followers berapa dan sebagainya. Mulai TikTok baru 2 minggu lalu. Tapi saya tahu bahwa penyakit di luar sana bukan hanya pandemi COVID-19 ternyata. Ketika saya upload tentang akhir zaman, saya upload tentang seks di luar nikah. Ketika saya upload tentang tato boleh atau tidak. Dalam waktu hanya 10 hari yang viewersnya bisa 140 ribu, 150 ribu. Saya tidak pernah menyangkal itu. Saya bukan pamer viewers sekali lagi ya. Saya bukan pamer viewers. Mau viewers berapapun pasti ada yang lebih, ya enggak? Saya selalu katakan ini ya, tangkap baik-baik. Ada banyak orang bilang nanti di Ciputra World gedungnya bagus. Percayalah, kalau ada yang bagus nanti ada lagi yang lebih bagus. Nanti kita bangun yang bagus, satu hari Tuhan izinkan bangun yang lebih bagus. Itu bukan untuk pamer-pameran. Tetapi yang saya tersentuh, banyak orang message saya bilang, saya bukan Kristen Pak Pendeta. Tapi dari TikTok ini saya mau berkata, Pak Pendeta doakan saya. Karena saya mengalami seks di luar nikah. Dan saya bergumul dengan dosa ini, saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Saya bukan Kristen, doakan saya. Ada yang berkata, Pak Pendeta, saya LGBT Pak Pendeta. Dan tolong doakan saya. Masih ada banyak penyakit lain kok. Pandemi yang paling parah itu bukan COVID-19. Pandemi suam-suam kuku dan pandemi kasih yang telah menjadi dingin. Itu pandemi yang besar. Fokus kita jangan ke distract. Karena COVID-19 akan segera berlalu. Tapi kita New Life Church harus menghadapi pandemi ini bersama-sama. Yang pertama, poin yang pertama. Ketika Tuhan berikan perintah itu. Di saat susah kita harus tetap melayani Tuhan. Di saat susah orang Israel waktu dalam pembuangan ayat yang pertama ini Tuhan berkata bangkitlah dan menjadi teranglah. Keadaan yang tidak mungkin, keadaan yang sulit, keadaan yang mustahil. Yang pertama tentang janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita mutlak adanya. Nggak bergantung dengan modal kita. 8 tahun yang lalu ketika kita memutuskan untuk memulai dan merintis gereja ini tidak bergantung dengan siapa kita. Ada hal yang kelihatannya lebih menarik, yang lebih instan. Kita mengembalakan langsung ribuan jemaat, tapi kita tinggal untuk sebuah visi yang kelihatannya kecil. Tapi Tuhan katakan itu enggak kecil, sekarang mungkin kecil. Tapi itu besar. Ini pesan buat beberapa Anda loh yang dengar hari ini. Lihat kedua tanganmu, ada beberapa anak muda yang saat ini menonton. Itu enggak kecil. Hari-hari ini kerja jangan pakai gengsi deh.
Loh aku kok jadi sales? Why? One day you will be the head sales in Indonesia in your company. Gak ada yang kecil dalam Tuhan. 5 roti, 2 ikan gak kecil. Kita selalu melihat itu kecil. Hey, semua yang di rumah saya mau katakan kepada Anda. Itu gak kecil. Katakan kanan kirimu, katakan kanan kiri. Sekalipun tadi yang nyanyi ada yang mungil juga. Katakan kanan kirimu juga yang di gereja. Itu gak kecil. Daud cuma punya ketapel, cuma mengembalakan 2-3 kambing domba. Tapi Tuhan bilang itu gak kecil. That's just the start. Come on, ini bukan generasi instan. Ini bukan cuma generasi yang cuma bersinar di panggung, tapi kehidupan di bawah panggung dan di atas panggung. Saya berdoa ada urapan Tuhan yang begitu nyata, yang keluar dari hati kita, di mana itu gak akan bisa tersembunyi. Daud gak perlu taruh spotlight dalam hidupnya, Tuhan yang taruh spotlight itu dalam hidupnya. Bahasa Indonesia gini, Daud gak perlu taruh lampu sorot dalam hidupnya. Masalahnya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak businessman yang mau sorotan itu. Anda mau disorot Tuhan ketika Tuhan bilang seperti ini bangkit dan jadilah terang. Atau Anda mau disorot manusia? Saya vote, saya mau disorot Tuhan. Hanya Tuhan yang melihat hati. Amin. Ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Baca sama-sama yuk yang di rumah 1, 2, 3. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang kedua. Ini juga relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kenapa kalau pandemi COVID-19 ini semakin naik? Kita bukan mawas diri tapi kita khawatir. Kita bingung, kita bimbang. Kita pernah baca firman gak? Di TikTok saya yang kemarin, sebelum yang kemarin saya umumkan di Life Church berdoa, saya katakan gini. Apakah pandemi COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Saya upload itu. Yang belum punya TikTok, follow my TikTok. @irwan_alexander_kartiko. Dengarkan. Kemarin juga saya baru tahu, di-upload di Reel katanya. Di Instagram, ada yang namanya Reel. Ini loh, kita baca sama-sama yuk. Bahasa Surabaya, maaf ya, ada yang dari Jakarta. Dipentelengin lagi. Tahu gak pentelengin itu apa? Orang Surabaya itu kalau ngomong paling enak, ya toh? Pentelengin, gedabrus, itu Surabaya ya. Makanya orang Surabaya ini dibilang kota revival, saya percaya. Karena orang-orangnya nekat. Tapi jangan nekat cuma untuk lomba bola, apa itu World Cup. Saya sih taunya kiper zaman dulu, namanya Hendro Kartiko. Sekarang udah pensiun kayaknya ya. Saya gak ngerti bola. Saya berdoa bola api Roh Kudus saja jatuh dalam hidupmu, urapan Tuhan. Kita baca lagi ayat 2 ini loh. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Bukankah kegelapan menutupi bumi saat ini? Seluruh bumi digoncangkan dengan pandemi COVID-19 ini. Kegelapan, the darkness covers the earth. Itu udah nubuatan Tuhan melalui Yesaya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi kita lupa yang kedua. Ini yang saya bilang jangan distract dengan apa yang terjadi. Kita boleh terima info, kita tahu kenyataannya. Kita bukan jadi orang Kristen juga yang hidup tidak di dalam kenyataan dunia. Rumah sakit penuh, sekali kena orang bisa langsung 20, satu rumah dan sebagainya. Itu kenyataan. Saya bukan membuat Anda takut. Tapi kita lupa phrase yang kedua. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kamu lupa kamu siapa. Maaf ya, saya pakai kamu sekalipun ada banyak orang tua di tempat ini. Yang di rumah juga. Tapi kadang-kadang kita lupa Anda siapa. Anda melihat kegelapan kok Anda terseret ke kegelapan. Waktu Anda lihat kegelapan harusnya Anda berkata, terang jadi. Waktu Anda lihat sakit penyakit, Anda katakan, kehendak Tuhan yang sempurna terjadi atas rumahku dalam nama Yesus. Ada yang berkata, apakah orang Kristen tidak bisa kena COVID? Bisa. Tetapi COVID tidak membuat anak Tuhan itu meninggal. Ngerti maksud saya? Saya ngomong ini jangan disalahartikan loh ya. Waduh, terus diambil satu phrase. Kalau orang anak Tuhan meninggal melalui COVID, itu hanya Tuhan izinkan melalui COVID. Tapi bukan karena COVID-nya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya ya? Nggak perlu saya jelaskan berkali-kali. Kita besok akan mulai yang namanya New Life Church berdoa.
Ditampilkan profile picture-nya. Hari Kamis kemarin ketika saya saat teduh, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah urgency. Nanti sore akan diupload videonya, mulai besok. Saya minta semua gembala life group, semua penatua, semua leaders, perhatikan ini. Di saat-saat banyak sekali, bahkan hoax yang beredar, news yang beredar, ini itu kita semakin takut. Kita fokus kepada New Life Church berdoa. Apa ini? Ini kegerakan doa bersama. Selama 10 hari. Mulai besok 28 Juni sampai 7 Juli. Nanti akan diupload bagaimana. Saya himbau yang di rumah. Saya sudah siapkan perjamuan kudus. Saya bawa dari gereja. Anda dengan keluargamu perjamuan kudus setiap hari. Perjamuan bagaimana caranya pastor? Apa harus minta di gereja? Boleh. Kalau Anda yang wilayah Surabaya. Kontak New Life Church. Tapi kalau Anda punya roti tawar atau roti mari saja. Dengan apa? Gak harus Fanta, yang diabetes jangan mencobai Tuhan. Pakai air putih, gak apa-apa. Karena bukan perjamuannya, kita bukan mengajarkan perjamuan ini berkuasa. Yang berkuasa Yesusnya. Melalui perjamuan kita dibantu untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Pakai air putih gak apa-apa. 10 hari ini. Bersama keluargamu, bersama life group, nanti semua peraturannya. Bukan peraturan sih, panduan. Kalau gak ada panduan karena jemaat bingung. Di-upload mulai sore nanti dan mulai besok. Ikut ke gerakan doa ini. Kemarin saya lihat satu video yang sangat menyentuh hati saya. Makanya kenapa? Poin yang kedua. Janji Tuhan atas kita tidak bergantung dengan keadaan di sekeliling kita. Justru janji Tuhan sering muncul dalam keadaan susah. Seperti konteks Yesaya 60. Setelah dari pembuangan, tidak ada modal. Tidak ada biaya, orang Israel tidak ada visi. Orang Israel kehilangan pemimpin-pemimpin. Orang Israel rohaninya remuk. Orang Israel fisiknya pun remuk. Bayangkan keluar dari pembuangan seperti tahanan. Dan mereka merasa tidak berharga. Di saat kau tidak berharga, Tuhan berkata, janji Tuhan atas kita tidak bergantung dengan keadaan di sekeliling kita. Dan saya tambahin, dan tidak bergantung kepada apa yang orang katakan tentang kita. Kita masih suka bingung kok. Khotbahnya bagus gak ya? Tadi kalau WL kira-kira bagaimana? Kalau kita memang tanya kepada pemimpin kita untuk dievaluasi itu benar. Tapi kalau kita terlalu memusingkan dengan apa yang orang katakan, kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Tapi pusingkan dengan apa yang Tuhan katakan. Hari ini kalau engkau pusing dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, you are somebody already. Ini ya, kata-kata seperti ini tolong dicatat, saya tidak pernah siapkan, saya tidak siapkan di PowerPoint. Jangan pusingkan dengan apa yang orang katakan, tapi hari ini mulai pusingkan apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Hari-hari ini kita belajar bersyukur ya. Kemarin saya lihat di Instagram aja kadang-kadang lewat, America's Got Talent. Saya tidak kenal dia siapa juga. Ternyata America's Got Talent 2021, jadi harusnya baru-baru ini. Ada seorang muda, waktu dia maju ke panggung. Dia kelihatan kayak memang tubuhnya gak normal. Kurusnya gak karuan. Kecil. Rambutnya pendek sekali. Wajahnya manis, cute. Anak yang manis. Dia remaja mungkin 20 tahun. Tetapi saya tahu something is wrong with her. Jalannya juga tidak normal. Ketika ditanya sama jurinya, kamu kenapa ikut America's Got Talent? Dia bilang gini, aku gak mau bergantung kepada keadaan. Singkat cerita ini ya, jurinya tanya, kenapa keadaanmu? Dia bercerita, saya menjalani kemo beberapa tahun, 4 atau 5 tahun, saya divonis kanker ganas. Dan kemarin pun sebelum audisi, saya lupa cerita pastinya, tapi dia bilang kemarin tuh beberapa hari yang lalu sebelum audisi, saya ke dokter, ternyata kanker saya masih ada di liver, di beberapa bagian dalam tubuh saya, dan itu tidak hilang dan itu tetap ganas. Terus apa yang kamu nyanyikan? Tahu ya, jurinya itu kan namanya Simon Cowell, mungkin anak-anak muda tahu, yang biasanya jadi juri American Idol, yang terkenal begitu jahat, begitu bengis. Di sini gak ada yang kayak gitu. Lalu dia bilang ini, aku mau menyanyikan original song, aku ciptakan lagu ini. Loh kok bisa? Kamu kanker, divonis, bertahun-tahun, kamu kemo belum sembuh, dan kemarin sebelum audisi kamu masih ada kanker di beberapa organ tubuhmu. Dia bilang lagunya judulnya It's Okay.
Biasa kalau yang gini-gini kan orang lihatnya, oh ini paling lucu-lucuan, ya toh? Kita ini kan gampang ngejudge orang. Ternyata waktu dia nyanyi, speechless. Semua di stadion itu tepuk tangan, menangis. Bahkan Simon Cowell yang biasanya keras, dia menangis. Dan dia bilang gini, saya gak cuma bilang yes buat kamu. Dia gak tahu, saya kan udah lama gak nonton America's Got Talent. Ada satu tombol yang ditekan yang keluar semua apanya itu loh. Boom, boom, boom. Ya toh, golden buzz, apa? Ya, golden buzzer. Ya, ada artis di sini ngerti, golden buzzer. Dia nangis, dia bilang gini, waktu diwawancara ini membuat saya terharu. Orang bilang 50% bisa sembuh, 60% bisa sembuh itu angka yang besar. Dia bilang gini, aku mau kasih tahu kamu semua audiens di seluruh dunia. Aku cuma dikatakan dokter 2% bisa sembuh. Tapi aku mau pakai 2% itu. Saya gak tahu dia anak Tuhan atau enggak. I hope dia anak Tuhan. Oh, she's a Christian. Wow, thank you Daniel. Ternyata benar dia anak Tuhan, dikonfirmasi sama Daniel. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow. Dia bilang gini, aku cuma mau pakai 2% ini untuk benar-benar hidup yang bersinar. Saya gak tahu mungkin itu di-cut ya. Tapi ternyata dia Christian. Dia bilang gini, aku bersyukur masih ada 2%. Wow, kok bisa? Kebanyakan dari kita gak bisa kayak gitu loh. Jujur, saya pun kadang gak bisa kayak gitu. Waktu saya lihat itu, saya tertemplak dan saya bertobat Tuhan. Kadang kita lihat, waduh ini kok gini ya, pandemi kok gini ya. Aduh rumah sakit penuh semua, PCR di mana-mana ngantri. Kita fokus sama itu. Kenapa gak kita lihat yang 2% itu dari Tuhan biasanya. Karena Tuhan itu suka melakukan perkara-perkara yang mustahil, dibikin tidak mustahil. Itu memang ahlinya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ketiga. Nanti Anda cari sendiri. Pasti nangis Bombay semua. Ayat yang terakhir, kita baca sama-sama dengan suara yang keras yuk. Yesaya 60 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Bangsa-bangsa apa? Berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini nubuatan Tuhan bagi New Life Church dan bagi gereja-gereja I hope di seluruh dunia ini. Kita gak boleh GR bukan New Life Church. Saya berdoa gereja semakin bersatu. Gereja gak ada persaingan. Gereja gak kontok-kontokan. Hari-hari ini banyak gereja yang mulai tersinggung-tersinggungan. Oh dia kok online? Yang bener onsite. Aku onsite, lu ngapain online? Udahlah, online atau onsite yang penting nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diberitakan ke seluruh bumi. Hey, where have you been? Orang-orang yang masih bingung dengan ini, itu. Ini masalah teknis saja di dunia. Di sorga nanti kita taruh bendera NLC, kita taruh sinode GBI. Tidak ada lagi sinode, tidak ada lagi bendera ini. Yang ada adalah anak-anak Tuhan yang terpancar dengan kemuliaan yang tidak akan pernah habis. Dikatakan ini nubuatan. Di tengah-tengah kegelapan ini dengar. Baik, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini ngomong soal gereja Tuhan. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jangan GR. Yang ketiga, kenapa kok Tuhan lakukan ini? Siap loh New Life Church. Siap Anda yang punya bisnis kalau Anda dedikasikan buat Tuhan. Siap Anda yang punya pelayanan kalau Anda dedikasikan kepada Tuhan. Ini akan terjadi. Tuhan menggenapi rencananya. Orang akan melihat Surabaya kota pujian, Surabaya kota kebangunan rohani menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ini dulu, janji Tuhan atas kita adalah untuk menggenapi rencananya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kadang-kadang kita lupa. Orang Kristen senang nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nggak salah, lagu ini nggak salah, diambil dari ayat. Dan memperluas daerahku. Saya aja kemarin beberapa hari di mobil nyanyi ini loh. Nggak apa-apa, tapi kita harus bernyanyi dengan pengetahuan yang benar. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku. Itu untuk apa? Untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya lihat, buka 2 ayat lagi. 2 tokoh di Alkitab. Abraham. Kita kan suka kan nyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tahu gak lagunya semua yang milenial? Aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, aku mau. Kegerakan-kegerakan tahun 90-an ya. Yang lahir tahun 70-an juga tahu. Kegerakan urapan zaman keemasan gereja-gereja karismatik.
penuh, orang-orang datang. Tapi ini adalah pembaruan dari kegerakan karismatik. Jangan lupa, I'm a full-blown charismatic and I will always be. Saya ini orang karismatik, berbahasa roh tiap hari, berdoa. Saya percaya dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya dengan kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Saya berbahasa roh karena saya percaya itu bahasa doa yang sempurna. Gak ada orang lebih karismatik dari saya. Wah, bercanda. Di sini. I'm a full-blown charismatic. Saya percaya dengan kuasa Tuhan yang melepaskan. Wow. Tapi jangan salah, itu untuk jadi berkat. Jangan cuma berdoa, aku diberkati. Aku. Mau Bapak, berkat Bapak Abraham, mau tapi gak siap jadi berkat. Lihat apa yang Tuhan katakan tentang Abraham, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kok ada amin? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, yang di rumah katakan. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini suka lupa kita. Dan engkau akan menjadi berkat. Abraham gak GR. Kalau kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita diurapi Tuhan. Dari pelayanan kita ada urapan Tuhan yang mengalir. Banyak orang bertobat. Suatu hari gereja penuh-penuh. Wah ya kan? Balik lagi setelah pandemi COVID. Waduh KKR di mana-mana. Jangan GR. Itu untuk supaya kamu jadi berkat. Anda dan saya jadi berkat. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini yang Yusuf katakan. Ngomong kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ternyata itu intinya ya. Ya, kenapa Tuhan faithful kepada New Life Church? Di ulang tahun yang ke-8, 16, 24, 32, sampai seterusnya. Sampai Yesus datang kembali. Karena God is always faithful even though we are not faithful. Kenapa dia setia? Karena dia mau menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bukan semata-mata hanya untuk kita. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Pegang 3 poin ini. Saya selesai di sini. Yang pertama, janji Tuhan di dalam kehidupan kita apa? Mutlak adanya. Yang kedua, janji Tuhan atas kita tidak bergantung dengan keadaan di sekeliling kita. Tadi saya tambahin. Dan tidak bergantung dengan apa yang orang katakan. Yang ketiga kita baca sama-sama. Janji Tuhan atas kita adalah untuk menggenapi rencananya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saya undang semua tim Praise and Worship maju ke depan. Saya minta kunci C Yohana. Daniel, Elwin, semua. Meli, Steffi, dan semua tim Praise and Worship. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ini lagu lama sekali. Yang membuat ketika awal-awal saya melayani Tuhan, wah, saya melompat-lompat. Lagu dari sahabat saya, Pastor Sidney Mohede. Yang di rumah, yang di First Media, sama-sama fokus dan katakan, Yesus, Kau telah memulai. Amin. Segala yang baik dalamku, Kau berikan Jadikanku serupa gambaranmu. Dan berharga di matamu. Angkat kedua tangannya, sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai. Amin. Karya yang mulia dalam. Saya lihat orang-orang yang bangkit bersinar ini. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Amin. Karena kasih-Mu padaku. Angkat kedua tangan, katakan sekarang. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Oh, you are faithful, Lord. Meninggal perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, di ulang tahun yang
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah beri. Haleluya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, oh, agar indah bagimu. Oh, sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, Agar indah Terima lawatan Tuhan hari ini. Setiap hari kenapa saya berlutut seperti ini, supaya Anda tahu hidupmu bukan cuma physically harus berlutut seperti ini, tapi rohmu, jiwamu tunduk dan bersujud kepada Yesus. Yang dikatakan dia adalah Alfa dan Omega, matanya begitu keemasan, cahaya begitu terpancar dari pribadi Yesus. Tapi ada satu yang tidak pernah hilang, tanda yang ada dalam tubuhnya, yaitu tangan yang berlubang paku, di mana dia tunduk. Dia Tuhan, tapi dia harus takluk kepada dosa. Supaya lagu ini terjadi, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup. 2-3 menit ke depan ini saya mau semua tutup mata. Saya percaya sekali selamat Anda tetap selamat, oh yes. Tapi saya juga percaya setiap hari kita perlu bertobat, yang sudah tidak berapi-api lagi, yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah berkata 1 tahun lebih ini, aku gak bisa lagi cope. Aku gak bisa lagi cope up with life. Aku gak tahu lagi, rohaniku gak karuan, hidupku gak karuan. Bertobat saat ini. Berkata, aku tundukkan hidupku di bawah otoritas kasih-Mu Tuhan. Saat ini ketika saya berbahasa lidah, saat ini setiap yang terikat dilepaskan. Setiap yang saat ini terikat dengan dosa apapun dilepaskan. Segala penyakit pergi di dalam nama Yesus. Receive His anointing right now, wherever you are, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Api kebangunan rohani turun, pemulihan turun. Surabaya, bangkit. Surabaya, kota pujian. Surabaya, kota kebangunan rohani. Surabaya, kota pemulihan. Bangkit revivalis saat ini. Bangkit. Kepala-kepala rumah tangga, bangkit. Businessman, bangkit. Bangkit dan bersinar. Arise. Lawatan Tuhan di gereja sama dengan di rumah, sama dengan Anda menonton online. Receive in Jesus' name. Pendengar yang terganggu, kembali di dalam nama Yesus. Ketika aku tunduk kepada kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan. Yang stroke disembuhkan dalam nama Yesus. I speak healing. I speak healing in Jesus' name. I speak healing in
Jesus' name. I do this ketika saya tunduk dan Roh Kudus bilang tunduk kamu. Atau Roh Kudus bilang di tengah-tengah penyembahan berlutut kamu. Ketika saya berlutut kepada kuasa Tuhan, saat ini saya rasakan kuasa Tuhan memulihkan engkau. Ada orang yang mau jual ini, jual itu. Hikmat itu turun atasmu. Jangan takut. Engkau mungkin salah di masa lalu. Salah investasi. Salah berteman. Salah bergaul. Salah kaprah. Hari ini berlutut, bersujud. Engkau yang perlu bersujud saat di rumah. Bersujud. Engkau yang menonton bersama keluargamu. Bersujud. Katakan aku takluk di bawah kuasa-Mu Tuhan. There is a power in the name of Jesus. Sampai kapanpun di Life Church dan semua yang menonton di First Media, saya berdoa supaya gereja ini mengalami revival yang belum pernah dialami sebelumnya. Kebangunan rohani yang besar. Semuanya akan menjadi revivalist. Semuanya akan menjadi penginjil-penginjil. Melalui bisnismu, melalui studimu, melalui apapun yang kau lakukan keluargamu. Aku berdoa 8 tahun ini adalah bukan hanya 8 years of glory. Kita akan level up to a greater glory. From a strong. Satu kekuatan. Gak tahu lah bahasanya bagaimana. Yang paling penting yang Anda tahu ini. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dari satu a strong place to a stronger place. To become more stronger and stronger. Receive His anointing di dalam nama Yesus. Semua yang percaya telah terima pemulihan katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Kurang keras buat Tuhan. Untuk 8 tahun glory. Dan tahun-tahun ke depan. Yang lebih. Dan lebih. Dan lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan katakan I am blessed. Bagi Anda yang ikuti melalui YouTube, Anda bisa ketik di comment section, ketik I'm blessed, saya diberkati. Terima kasih banyak Pastor Iwan untuk awesome message yang sudah mengingatkan kita semua kembali akan harapan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kita mau masuk ke dalam offering, kita mau berikan persembahan. Anda bisa melakukan online giving atau memberi secara online dengan cara scan QR code yang sekarang tertera di layar melalui app BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana maupun GoPay. Dan juga seperti biasanya Anda bisa tetap melakukan melalui online transfer atau transfer bank biasa. Nah, mari saat ini kita juga berdoa. Tuhan kita bersyukur berterima kasih untuk setiap berkat yang Engkau percayakan ke kita semua. Dan saat ini kami ingin untuk memuliakan Engkau dengan harta yang Engkau sudah percayakan. Dan biarlah benar-benar kelihatan di mana harta kita berada, di sana juga hati kita berada. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau dan biarlah ini semua akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. In Jesus name we pray. Semua katakan amen. Dan saat ini kita akan menyaksikan performance dari Alive. Mari kita menyambut. Yay! Yeah. Hi, church! Yes. Are you excited for our 8th anniversary? Yeah. Come on again, are you excited, church? Now let's clap our hands and sing. Woo! Come on now, church, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
time, church, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time, church, sing, we worship you. Sing, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, church, sing, you are good. Okay, so good, so good. Again, yes you are, yes you are. One more time, church, sing, so good, so good. Come on now, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, sing, you are good all the time, and all the time. You are good. Hey! Come on, sing, people. Everyone sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing, sing, sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Happy anniversary, New Life Church. We love you. Woo! Mr. Ezra kok nggak bantuin sih? Loh, Mr. Ezra kan lagi menghibur kalian semua. Tapi dari tadi nadanya kok naik turun. Sabar, sabar. Mr. Ezra masih cari nada nih supaya nggak beleot-beleot. Miss Olin, beleot-beleot bahasa Inggrisnya apa? Tanya Grandpa Google coba. Oh, curve. Wah, Hai. Nanti dijemput ya. Bye-bye. bye. What curve? Curve, nikung-nikung, beleot-beleot. Stop Mr. Ezra. Malu-maluin tau nggak sih? Wow, decoration. Is it your birthday, Kayla? No. Is it your birthday, Eva? No. Coba tebak. Oh, I know. Pasti ulang tahunnya Mr. Ezra atau Miss Olin. Bukan dong. Sekarang kita lagi berulang tahun yang ke... 5. Salah Mr. Ezra. 5 itu kan umurnya Kayla. Sekarang kita berulang tahun yang ke... 8. Anniversary gereja kita tahun ini dengan tema Faithful. Semoga di tahun ini kita semakin setia dan beriman penuh kepada Yesus Kristus. Jangan lewatkan Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander akan diadakan Kamis ini tanggal 1 Juli 2021 pukul 7.30 malam live on Instagram @IrwanAlexanderKartiko dan YouTube channel New Life Indonesia.
Dan untuk teman-teman kelas 1 SMP sampai 2 SMA, Alive Online Service via Zoom akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli jam 4 sore. Jangan lupa ajak teman dan saudara ya. New Life Discovery Class Online akan kembali diadakan pada tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021. Kelas ini wajib bagi para pelayan Tuhan yang belum mengikuti dan terbuka bagi jemaat yang bersedia. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor gereja yang tertera. Hai kids, jangan lupa tanggal 4 Juli mulai pukul 9 pagi, kita akan bertemu kembali via YouTube channel New Life Indonesia. Untuk info lebih lanjut, bisa DM ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Jangan lupa bangun pagi dan gosok gigi ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander pada jam 10 pagi secara online melalui YouTube channel New Life Indonesia. Dan mari ajak seluruh keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online di rumah ya. Shalom Church, pada hari Kamis 28 Juni 2021 di pagi hari ketika saya saat teduh, Allah Roh Kudus memberikan sebuah urgency dalam hati saya untuk mengajak seluruh jemaat New Life Church berdoa. Saya namakan kegerakan doa ini New Life Church berdoa yang kita akan adakan mulai dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 7 Juli 2021. Saya bacakan Yesaya 60 ayat 1 dan 2 untuk Anda semuanya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita dengar ada banyak hal yang terjadi, COVID-19 sedang naik. Tetapi saya percaya di tengah-tengah kegelapan dunia akan ada kegerakan rohani, kebangunan rohani yang jauh lebih besar. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa. Ajaklah kerabat, keluargamu, Anda juga bisa berdoa bersama dengan live groupmu. Setiap hari akan ada pokok doa dan ayat-ayat yang akan diupload melalui Instagram kami, New Life Indonesia. Mari sama-sama kita sambut kebangunan rohani yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info minggu ini dan kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay safe church! Eits, sebelum kita akhiri info hari ini, yuk kids sama-sama kita ucapkan Happy 8th anniversary church. We love you. See you next week. And God bless you. He's got a plan. Yes, he do. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. Let's go. I know that I can trust him. Yeah. I know that I can trust him. Yeah. No matter what the season, his plans are for a reason. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because he said he's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know, oh, that's what I know. And when I'm feeling so sad, hey, when I am afraid, God will never leave me, no, 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 his love will never change. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because I said he's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know.
Happy birthday to you. Sama-sama katakan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Tadi saya berdoa lagi, kami bersyukur karena gereja ini milikmu. Biasa kita berdiri bukan hanya bertiga, istri saya ikut, para penatua, gembala. Tapi kita wakilkan untuk semua yang ada, full timers, semua gembala, penatua. We just want to say thank you. Gereja ini ada bukan karena saya, bukan karena wakil-wakil gembala, bukan karena siapapun, bukan karena penatuanya, tapi karena kita semuanya. We are New Life Church. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat 8 tahun ini. Dan many years to come. Akan ada banyak pemimpin-pemimpin hebat yang jauh lebih hebat dari kami yang akan lahir. Dan kami akan selalu mendampingi anak-anak muda, even Life Indonesia, New Life Kids, untuk mereka menjadi orang-orang yang perkasa di hadapan Allah, di hadapan setiap manusia. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, God is faithful, katakan amin. Kita tidak pakai tiup, tapi kita lihat kekuatan Pastor Dennis. Karena Jerman lawan Inggris, siapa yang akan menang? Anak Tuhan yang akan menang. Haleluya. Anak Tuhan. Oke, hitung sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. We love you church. Yang di rumah, boleh dipelukkan yang di rumah. Ya, boleh pelukkan, gak apa-apa yang di rumah. Katakan happy birthday to you. Haleluya. Ya, saya mau umumkan beberapa happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Mereka bukan orang bule lagi, tapi orang Indonesia. Jadi Jerman lawan Inggris, siapa yang menang? Indonesia. Haleluya. Saya umumkan sekali lagi. Tadi saya sudah umumkan New Life Church berdoa. Nanti dapatkan semua informasinya. Sore akan diupload. Nanti sore langsung diupload di New Life Indonesia yang punya Instagram. Dan jangan lupa, ya, hari Kamis nanti ini Encountering Jesus Special Edition. Ya, Encountering Jesus Special Edition bersama dengan saya, Pastor Dennis, Pastor Dennis dan Pastor Karsten. Ya, jadi di tengah-tengah 10 hari berdoa, kita akan doa malam bersama-sama. Saya mengajak semua jemaat bisa diakses lewat YouTube dan live Instagram saya. Kita akan berdoa bagi kesejahteraan kota Surabaya, bangsa dan negara Indonesia. Dan terima kasih juga, kita kasih tepuk tangan buat Alive dan New Life Kids. Thank you buat pemimpin-pemimpin Alive dan New Life Kids. Bangga melihat 2 putri saya yang lucu diurapi Tuhan, Ivanka, Kela, dan Caitlin. Sebenarnya mau rame-rame semua New Life Kids. Cuman karena pandemi diwakilkan ya. Thank you buat semuanya di hari ulang tahun yang spesial ini. Saya ucapkan thank you buat semua volunteers. Ya, dari New Life Kids, dari New Life Youth. Ada 4 youth leaders. Tepuk tangan buat semua. Dan ada banyak sekali ya Mr. dan Mrs. yang ada di New Life Kids. Juga semua yang melayani hari ini. Multimedia, sound, production, SM, apalagi hospitality, usher, worship team, parking ministry hari ini, ya, headnya datang dan semuanya yang melayani yang ada di rumah, kasih tepuk tangan, yuk 10 detik buat kalian, come on church, haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta kunci C. Angkat kedua tanganmu, terima kasih Yesus. Semuanya. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima doa berkat, katakan thank you. Thank you Jesus. Jesus. Haleluya. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could
could live today, forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live. It's only by your grace that I could live today. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Happy birthday, New Life Church! Happy birthday to you and me! Happy birthday, New Life Church! Haleluya! Angkat kedua tanganmu. Terimalah urapan Tuhan. I always believe this. Ketika urapan Tuhan mengalir, segala penyakit, kekhawatiran pergi di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang tidak sinkron dengan hadirat Tuhan pergi dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang tidak sinkron dengan kehendak Tuhan, sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Terimalah urapan yang sempurna atas keluargamu, studimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu. Terimalah berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub melalui kedua tangan berlubang paku, tangan Yesus Kristus Tuhan, sampai selama-lamanya berkemenangan, sampai selama-lamanya mengalami janji Tuhan, sampai selama-lamanya mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya sudah diberkati di dalam nama Yesus. Katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Move the immovable. Haleluya.